Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wandi dengan NIM A1124193. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis konsep pendidikan seumur hidup menggunakan perspektif filsafat pendidikan, serta akan memberikan contoh implementasinya dalam praktik pendidikan. Yang pertama, analisis konsep pendidikan seumur hidup dalam perspektif filsafat pendidikan. Konsep pendidikan seumur hidup atau lifelong education merupakan paradigma pendidikan yang menegaskan bahwa proses belajar tidak hanya terjadi di sekolah atau pada usia tertentu, tetapi berlangsung secara berkesinambungan sepanjang kehidupan manusia pendidikan. Selain itu, pendidikan dipandang sebagai bagian dari eksistensi manusia untuk terus mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan nilai sesuai dinamika zaman. Selanjutnya, yang pertama ada perspektif filsafat humanisme. Humanisme menempatkan manusia sebagai pusat pendidikan. Setiap individu memiliki potensi yang harus dikembangkan tanpa batas usia. Pendidikan seumur hidup membantu manusia yang pertama mengaktualisasikan diri atau self-actualization. Yang kedua menjadi manusia berbudaya dan bermoral. Yang terakhir meningkatkan kualitas hidup. Fokus bukan hanya belajar untuk bekerja, tetapi belajar untuk menjadi manusia sepenuhnya. Yang kedua, perspektif filsafat progresivisme. Progresivisme melihat pendidikan sebagai proses rekonstruksi pengalaman yang berkelanjutan. Menurut John Dewey, belajar terjadi dari interaksi dengan lingkungan yang selalu berubah. Pendidikan seumur hidup tidak menjadi sarana adaptasi terhadap perkembangan teknologi, sosial, dan ekonomi. Yang ketiga, perspektif filsafat eksistensialisme. Eksistensialisme menekankan kebebasan memilih dan menentukan masa depan pendidikan seumur hidup, memberikan yang pertama kebebasan bagi individu untuk menentukan arah belajar. Yang kedua, otonomi dapat menggali makna hidup. Manusia belajar untuk menemukan jati diri dan tujuan hidupnya. Dan yang terakhir, perspektif filsafat rekonstruksionisme. Pendidikan bukan hanya untuk individu, tetapi untuk memperbaiki masyarakat. Pendidikan seumur hidup diperlukan untuk yang pertama, meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial. Yang kedua, mencegah ketertinggalan ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, memberdayakan masyarakat. Nah, kesimpulan filosofisnya, pendidikan seumur hidup adalah upaya manusia untuk bertumbuh secara intelektual, moral, sosial, dan teknologi sepanjang hidup demi pengembangan diri dan kemajuan masyarakat di lingkungannya. Selanjutnya saya akan memberikan beberapa contoh implementasi pendidikan seumur hidup dalam praktik pendidikan. Berikut penerapannya dalam berbagai konteks. Yang pertama, pendidikan formal. Nah, contohnya itu program pendidikan kejar paket A, B, C untuk yang putus sekolah. Kuliah untuk orang dewasa, perkuliahan karyawan. Dan pendidikan profesi dan sertifikasi berkelanjutan untuk guru, tenaga kesehatan, dan profesi lain. Yang kedua, pendidikan non formal. Kursus keterampilan seperti komputer, bahasa asing, menjahit, tata boga, dan lain sebagainya. Balai latihan kerja atau BLK, serta program literasi digital bagi masyarakat. Nah, yang ketiga, pendidikan informal. Pembelajaran dalam keluarga, seperti nilai, moral, dan agama, karakter. Belajar keterampilan hidup melalui pengalaman sehari-hari. Dan yang keempat, digital learning. Pembelajaran daring melalui platform seperti Coursera, Ruang Guru, YouTube, Google Skill Academy, Google Zoom Meet, dan lain sebagainya. Serta webinar dan pelatihan online sepanjang usia. Dan yang terakhir, pendidikan berbasis masyarakat. Nah, contohnya seperti Community Learning Center atau PKBM. Yang kedua, kelompok belajar UMKM dan koperasi. Dan yang terakhir, pelestarian budaya lokal melalui sanggar seni atau karang taruna. Nah, dengan landasan filosofis dan praktik yang luas, lifelong education menjadi kunci pembangunan manusia di era digital ataupun di era globalisasi. Negara, institusi pendidikan, keluarga, dan individu harus berkolaborasi agar budaya belajar sepanjang hayat menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di lingkungannya. Itu tadi penjelasan dari saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.